Yo guys, para wibu di luar sana, balik lagi bareng gue Bagi Mardi. Perjuangan, ya seperti di judul video kali ini kita akan membahas anime yang bertema perjuangan dari sang MC-nya. Dalam ceritanya, MC kita adalah berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Entah itu perjuangan apa saja yang pastinya patut dicontoh karena tak mudah menyerah akan keadaan saat ini dan ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru. Dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Monster bercerita tentang dokter bedah otak yang jenius, Dr. Kenzo Tenma teman-teman, yang sebenarnya dimanfaatkan sama direktur rumah sakit tempat dia kerja supaya kelihatannya yang ngerjain si direktur gitu. Ditambah dengan adanya nepotisme di rumah sakit ini, dimana orang penting walaupun datang belakangan tetap didahuluin. Nah, suatu hari nih Dr. Tenma udah muak, dimana di hari itu ia kedatangan pasien, anak yang ketembak kepalanya, dimana operasi itu cuma dia yang bisa. Dan di saat bersamaan wali kota juga jatuh dan pendarahan otak. Dr. Tenma diperintahkan direktur untuk operasi wali kota yang datang belakangan. Tapi karena udah muak, dia operasi si anak aja. Tapi ternyata anak itu adalah hasil percobaan membuat tentara tanpa perasaan yang paling berbahaya bernama Johann Liebert. Setelah sadar, anak itu membunuh orang yang menekan Dr. Tenma dan kabur teman-teman. 10 tahun kemudian, banyak kasus pembunuhan berantai yang akhirnya Dr. Tenma tahu bahwa pelakunya adalah Johann. Dia pun pergi memburu Johann sambil jadi buronan karena diduga bunuh orang-orang yang dulu nekan dia teman-teman. Joker Game bercerita tentang organisasi pelatihan mata-mata yang dibentuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II teman-teman. Kemudian dinamai The Agency pada tahun 1937 sebagai unit tentara yang independen yang dibentuk di bawah pemimpinan Letnan Kolonel Yuki. Joker Game adalah anime yang sangat realistis teman-teman, dengan kehidupan dan lika-liku pekerjaan para mata-mata dari The Agency yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Yuki tersebut teman-teman. Tidak hanya suka tapi juga duka dan pedihnya pekerjaan sebagai mata-mata dipaparkan oleh anime ini teman-teman. The Agency sendiri diisi oleh orang-orang dari lulusan yang dengan sangat mudahnya menyelesaikan latihan yang mendorong mereka ke batas fisik dan mentalnya teman-teman. One Outs. Anime ini bukan sekedar anime sports tentang basket biasa teman-teman. Ya emang benar masih tentang baseball, tapi yang buat beda dalam animenya sendiri, setiap tokoh ketika bermain selalu diberikan tekanan berupa psikologikal mereka dari berbagai sisi teman-teman. Masih bingung? Nah gini aja. Anime ini bercerita tentang Tokuchi Toa yang hebat dalam lemparan cepat dalam permainan baseball, namun hanya menggunakan bakatnya untuk menjudi dan mendapatkan uang dari jalanan, yang biasanya disebut sebagai game yang bernama One Outs. One Outs adalah pertandingan yang membandingkan pitcher dan batter teman-teman, di mana mereka menentukan siapa yang terbaik dalam game tersebut. Pada saat permainan tersebut diadakan, Kojima, seorang pemain baseball veteran, melihat kehebatan dari Toa dan dia tertarik untuk mengajak Toa ke dalam timnya teman-teman. Toa awalnya tidak mau, namun karena Kojima terus memaksa, akhirnya Toa mengeluarkan syarat. Bila dia dibayar 5 juta yen, Toa akan masuk timnya. Alih-alih mendapatkan uang, malah Toa di awal-awal sudah berutang 50 juta yen. Black Rock Shooter. Jika lu tahu tentang Lucid Dream, mungkin bisa gue ibaratkan ini anime 11-12 sama Lucid Dream. Black Rock Shooter bercerita tentang kehidupan di dua dunia. Fokusnya pada karakter bernama Black Rock Shooter teman-teman, gadis misterius yang tinggal di dunia yang berbeda. Ibaratnya seperti di alam bawah sadar, dengan rambut panjang hitam yang ditwintel, memiliki mata yang berwarna biru, dan tembak yang sangat kuat yang dapat menembak dengan kecepatan tinggi teman-teman. Tapi sebenarnya Black Rock Shooter ini adalah sebuah sisi lain dari gadis yang sangat polos di dunia nyatanya, yaitu Mato Kuroi. Mato Kuroi adalah orang yang sangat ceria dan berusaha bergaul dengan siapa saja. Setiap kali Mato Kuroi memiliki rasa sakit atau terbebani dengan sesuatu, Black Rock Shooter lah yang menanggung beban tersebut dan bertempur dengan wanita lain yang berada di dunianya teman-teman. Yang berada di dunia lain itu teman-teman. Selain Mato Kuroi, juga banyak gadis yang memiliki personality yang lain di dunia tempat Black Rock Shooter sendiri berada.
Mereka saling bertempur untuk menghilangkan rasa terbebani diri mereka yang berada di dunia nyata. Anime ini benar-benar beda dari anime lain yang udah aku tonton. Higurashi no Naku Koroni bercerita tentang Keiichi Maebara, teman-teman. Hari-harinya indah di desa Hinamizawa bersama teman-teman dalam circle-nya. Ia melewati hari-harinya dengan penuh kesenangan, teman-teman. Akan tetapi, dia tidak mengetahui bahwa sebuah takdir sedang bergerak mendekatinya. Pada suatu kesempatan yang tidak pernah ia duga, Keiichi menemukan sebuah fakta kalau di desa yang udaranya segar ini pernah terjadi sebuah pembunuhan brutal dengan tubuh korban tercerai-berai yang disebabkan konflik pembangunan tanggul di desa tersebut, teman-teman. Yang selalu teman-temannya enggan untuk membahasnya, seakan-akan menutup-nutupinya dari Keiichi. Didorong oleh rasa ingin tahunya Keiichi, yang merupakan awal ia mendapatkan teror dari sebuah kehidupannya. Kode Geass. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang pemuda 17 tahun yang bernama Lelouch. Ia sebenarnya adalah pangeran dari Britania, namun ia dibuang di area 11 bersama adiknya Nunnally. Area 11 sendiri dulunya adalah Jepang. Setelah kalah dalam perang oleh Britania, sekarang Jepang menjadi koloni Britania dengan nama barunya yaitu Area 11, teman-teman. Lelouch dibuang karena memberontak tak terima ibunya meninggal karena ulah teroris, dan mengapa sang ayah yaitu Raja Britania tak menyelamatkan ibunya, teman-teman. Sang adik yang syok melihat sang ibu meninggal di pelukannya akhirnya lumpuh dan buta. Oleh karena itu, Lelouch bersumpah untuk menghancurkan Britania demi membalas dendam dan juga mencari tahu siapa yang membunuh ibunya, teman-teman. Kakegurui. Hyako Private Academy memiliki sistem peringkat siswa yang unik, yaitu berdasarkan kemampuan berjudi setiap siswa. Ya, ini adalah anime bertema judi, teman-teman. Setiap siswa harus mengikuti sistem ini untuk berlatih mengendalikan uang dan memanipulasi permainan agar dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat. Jika seorang siswa memiliki hutang banyak karena kalah dalam berjudi, maka siswa tersebut akan menjadi peliharaan dengan bisa diapakan saja dengan yang berkuasa. Kehidupan di Hyako Academy semakin menarik ketika Jabami Yumeko menjadi murid baru di sekolah elit tersebut. Ia tampil sebagai gadis manis yang tampaknya ramah dan lugu, tapi secara bertahap Jabami menunjukkan sisi tersembunyi yang ternyata merupakan penggila judi garis keras. Jabami Yumeko pun mulai menantang satu-satu para anggota murid eksekutif yang terkenal jago dalam bermain judi. Setiap episodenya, Jabami akan menghadapi permainan-permainan judi yang seru hingga berhadapan dengan ketua anggota murid eksekutif Kirari Momobami. Bokudake ga Inaimachi. Anime ini menceritakan tentang Satoru Fujinuma, teman-teman, yang secara tidak sengaja mengalami perjalanan kembali ke masa lalu ketika bertemu suatu kejadian yang berbahaya. Cerita dimulai ketika Satoru menemukan bahwa ibunya telah dibunuh dan semua orang yang berada di tempat kejadian menuduh Satoru yang melakukan kejahatan tersebut, teman-teman. Ketika hendak kabur tanpa disadari, Satoru melewati waktu dengan kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya, Satoru kembali ke 18 tahun yang lalu, teman-teman, dengan menjadi Satoru kecil dengan pikiran yang dewasa. Ia mencoba mencari tahu siapa yang telah membunuh ibunya sambil menyelamatkan beberapa temannya di masa lalu yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan, teman-teman. Anime ini bercerita mengenai para murid unggulan plus satu orang biasa yang terpilih melalui undian yang diterimanya di Akademi Kibogamine yang sangat elit, di mana siswa yang paling jenius dari jenius berkumpul di sini, teman-teman. Namun ternyata mereka justru terjebak di dalam akademi ini dengan suatu kondisi kelulusan yang tidak masuk akal. Untuk dapat lulus, mereka harus melakukan pembunuhan yang sempurna tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, teman-teman. Jadi lu harus ngebunuh buat bisa lulus. Lalu ketika salah seorang siswa terbunuh, mereka harus menjalani sidang untuk menemukan pelaku sebenarnya, teman-teman. Apabila di sidang ini mereka menemukan sang pelaku asli, maka sang pelaku di tempat itu juga ia akan dibunuh dengan sadis. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan dengan salah menemukan pembunuh sebenarnya, maka seluruh siswa yang tidak bersalah akan terbunuh dengan menyisakan satu pembunuh sebenarnya. Inuyashiki. Cerita anime ini benar-benar unik, teman-teman, di mana mengambil sosok kakek-kakek sebagai tokoh protagonisnya. Mengisahkan Inuyashiki Ichiro, seorang kakek tua yang sangat lemah lembut dan menyayangi istri dan juga anak-anaknya, teman-teman. Wah, emang baik banget ini kakek. Tapi sayangnya kedua anaknya tak terlalu peduli dengannya.
Kakek ini juga mengidap sebuah penyakit yang membuat umurnya tak akan lama lagi. Ia pun tak ingin membuat keluarganya sedih dan menyembunyikan hal itu. Di saat dia sedang menangis bersama anjingnya di taman, tiba-tiba cahaya aneh datang dan menghantam tubuh kakek ini bersama anak muda yang kebetulan ada di sana juga. Setelah semua kejadian itu, ia akhirnya sadar bahwa ia bukan Ichiro lagi, melainkan sebuah mesin pembunuh mematikan. Wah, pokoknya seru nih anime, benar-benar mencerminkan sosok manusia yang sebenarnya dalam tubuh yang bukan lagi manusia. Wajib nonton deh teman-teman. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.